Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatia Fakhri Inayati Said, Eskap Nars MKAP dengan NIDN 14 18 01 91 01. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Keperawatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi merupakan mata kuliah yang terdapat di semester 4, di mana terdapat pada semester genap dengan kode mata kuliah AKP 145 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi ini adalah mata kuliah yang membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara dua masa kehamilan dalam kondisi berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal serta etik di tatanan klinik maupun komunitas. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang gangguan perdarahan, infeksi maternal, penyakit pada masa kehamilan, dan persalinan berisiko. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keluarga berencana, gangguan menstruasi, infeksi, dan penyakit radang panggul. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang infertilitas, klimakterium, trauma melahirkan, dan juga kanker. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan pada sistem reproduksi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami sistem pelayanan kesehatan untuk pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu membahas tentang gangguan perdarahan dan infeksi maternal. Yang kedua, penyakit pada masa kehamilan dan juga persalinan beresiko. Yang ketiga, keluarga berencana dan gangguan menstruasi. Yang keempat, infeksi penyakit radang panggul. Yang kelima, infertilitas dan klimakterium. Yang keenam, trauma melahirkan dan juga kanker. Yang ketujuh, asuhan keperawatan sistem reproduksi. Yang kedelapan, membahas tentang sistem layanan kesehatan untuk pasien dengan gangguan sistem reproduksi, di mana di sini dibahas yaitu tentang PMO, GAKIN, dan juga Jamkesmas. Kemudian yang kesembilan yaitu pengkajian dan promosi kesehatan pada wanita. Pada pertemuan ke-10, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier pada sistem reproduksi juga dibahas. Pada pertemuan yang ke-11, dibahas tentang masalah kesehatan wanita. Pertemuan ke-12 ada evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Pada pertemuan 13 dibahas tentang manajemen kasus pada sistem reproduksi, di mana di sini diklasifikasikan kasus sistem reproduksi dan prioritas masalah sistem reproduksi. Pada pertemuan ke-14 dibahas tentang prosedur yang terkait dengan pap smear dan juga sadari. Pada pembelajaran di sub CPMK tadi, metode yang saya gunakan yaitu ada yang pertama case study, di mana saya menggunakan case study ini untuk memberikan kasus agar mahasiswa dapat mengetahui
bahwa yang dilakukan di lapangan sesuai dengan yang dipelajari secara teori. Pada metode yang kedua, saya menggunakan small group discussion, di mana saya gunakan dengan memberikan tugas kelompok agar mahasiswa dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan atau mengerjakan tugas. Yang ketiga, saya gunakan project group discussion, di mana saya akan menggunakan beberapa kelompok kecil untuk membuat project atau membuat menganalisis kajian situasional pada rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Pada penilaian proses tugas dan sikap, yaitu sebesar 35%, kehadiran 10%, penilaian hasil UTS 25%, dan UAS 30%. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi untuk semester 4 S1 Keperawatan Stikes Jayapura. Selanjutnya, cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan akan ditampilkan secara tatap muka. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan ya? Karena dengan sarapan kita bisa mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi otak kita mudah untuk menerima informasi, seperti itu ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk membantu kita dalam doa. Yuk. Baik, teman-teman dan ibu, mari kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita. Berdoa, mari. Selesai. Terima kasih Martin ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Okarin, Ibu Mutra, Purwatulaini, Ibu Mori. Baik, hadir semua ya. Atau tadi ada 2 orang ya yang tidak hadir ya. Nanti diberitahukan ke temannya agar minggu depan nanti kan akan diberikan tugas di akhir ya. Nanti supaya dimasukkan di dalam kelompoknya ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang menstruasi dan juga gangguannya. Nah, yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Infertilitas. Oke, Ibu pengen ini dulu deh, mereview ya. Pengen tahu nih, ingatan kalian dari pembelajaran yang minggu lalu. Apa sih infertilitas itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan angkat tangan. Siapa? Oh, Cici. Oh ya, siapa? Olivia ya. Oh ya, silakan Olivia. Jadi infertilitas dibagi menjadi 2, yaitu infertilitas primer dan sekunder. Infertilitas primer adalah kondisi ketika pasangan suami istri belum pernah mengalami kehamilan sama sekali, meskipun sudah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih. Ya, itu yang infertilitas sekunder adalah ketidakmampuan untuk hamil atau melanjutkan kehamilan hingga cukup bulan setelah sebelumnya pernah hamil dan melahirkan. Oke, bagus sekali ya. Benar ya jawabannya ya. Teman-teman yang lainnya? Benarkah itu jawabannya? Ya, jadi infertilitas primer adalah apa? Jadi suami istri yang sudah melakukan seks ataupun berhubungan badan selama pernikahan 12 bulan tetapi belum dikaruniai anak atau belum hamil ya, seperti itu. Kemudian kalau yang sekunder adalah yang sebelumnya pernah punya anak atau pernah hamil, kemudian mau hamil lagi susah ya, kurang lebih 12 bulan aktif dalam koitus atau hubungan seksual ya. Baik. Oke, kita lanjut ke materi menstruasi dan gangguan. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di mana mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang gangguan menstruasi atau memahami tentang
menstruasi dan gangguannya, seperti itu. Next. Nah, karena kita mau belajar tentang menstruasi, berarti teman-teman mungkin pernah dengar tentang menstruasi atau sudah pernah menstruasi. Di sini ada yang tidak menstruasi? Ada? Yang perempuan dong, masa yang laki-laki ya? Yang perempuan, ada nggak yang nggak menstruasi? Tidak ada ya, semuanya menstruasi ya. Tapi apa pernah ada kendala dalam menstruasinya? Misalnya terlambat, atau misalnya dia lebih awal dari jadwal sebelumnya, atau mungkin pernah sampai berbulan-bulan atau 3 bulan tidak dapat haid. Pernah tidak? Pernah ya. Ada yang pernah telat sampai 3 bulan? Tidak ada ya. Jadi masih dalam batas normal ya. Oke. Baik, next. Nah, kita bisa melihat di sini menstruasi adalah perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya endometrium dari uterus ya. Nah, hal ini disebabkan karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma ya. Makanya begitu dia setelah matang sel telurnya, kemudian dia langsung berjalan ke tuba falopi. Nah, di situ itu ketika dia tidak dibuahi, maka dia langsung ke uterus ya. Sampai di uterus baru kemudian dia meluruh menjadi darah menstruasi. Seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi kehamilan. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini kalau gangguan haid dan siklusnya sendiri adalah pendarahan haid yang tidak normal ya. Baik itu dia panjang masa siklusnya ya, atau lama haidnya, dan juga jumlah darah dalam haid. Itu semuanya mempengaruhi dari gangguan menjadi gangguan haid ya, seperti itu. Nah, kalau di sini kita melihatnya semua proses ini melibatkan sistem saraf. Di situ ada hipotalamus, hipofisis, dan juga adanya sel yang berada di dalam reproduksi kita, yaitu ovarium dan endometrium ya, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada jenis-jenis gangguan menstruasi. Nah, kita bisa lihat di situ ada sindroma pramenstruasi atau PMS ya. Biasa teman-teman kayaknya sering sebut, kayaknya kamu lagi PMS ya, makanya kok sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah, di sini kita bahas, kenapa sih PMS kok bisa bikin kita orang suka ngambek, moodnya berubah ya. Ada juga PMDD. Nah, di sini juga ada dysmenorrhea, amenorrhea, polimenoria, dan juga menorragia ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar dari beberapa gangguan menstruasi ini, ada nggak yang tahu salah satunya? Ya, silakan Kak Karen. Saya tahu tentang dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu adalah nyeri haid. Dysmenorrhea itu nyeri haid itu terbagi menjadi dua, ada dysmenorrhea primer dan juga dysmenorrhea sekunder. Nah, dysmenorrhea primer merupakan nyeri haid yang terjadi tanpa adanya penyakit atau kelainan pada organ reproduksi. Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada organ reproduksi. Wah, benar sekali ya. Terima kasih Okarin ya, jawabannya tepat sekali. Di sini kalau dysmenorrhea itu ada dua, nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang sindroma pramenstruasi nih, ayo siapa yang bisa jawab? Kalau menstruasi atau PMS itu adalah ketidaknyamanan baik fisik maupun psikis, adapun yang ringan ataupun yang berat. Tanda-tandanya itu seperti nyeri perut, timbul jerawat, mudah lelah, dan juga mudah tersinggung. Oke ya, tadi sini sudah menjawabnya ya. Setidaknya dari besar kita sudah tahu ya tentang sindroma. Oke, Cindy, itu bagus sekali ya. Baik, next. Oke, kita bahas yang pertama tadi tentang PMS. Jadi PMS itu adalah premenstruasi syndrome, di mana ini terjadi ketidaknyamanan baik fisik maupun psikis ya, di mana kadang-kadang mungkin teman-teman pernah merasakan ya, sebelum haid itu biasanya
yang nyari perut lah ya, kemudian berjerawat, timbul jerawat, kemudian ketidaknyamanan lah, badannya kayak gak nyaman, gak enak kayak gitu ya. Kemudian juga ada gangguan pada psikisnya, yaitu contohnya kenapa jadi mukul berubah, sedikit-sedikit mau marah. Nah, memang karena ada sindrom dari premenstruasi. Nah, ini kalau yang PMS, tapi kalau PMDD ini gejalanya jadi lebih serius dibandingkan dengan gejala dari PMS. Nah, dimana hampir sama ya, bukan hampir sama, gejalanya sama, tetapi dia lebih berat. Nah, di kondisi tertentu ada kasus yang hingga mau bunuh diri, ya, karena memang kita punya hormon itu juga akan mempengaruhi baik itu mood maupun kita punya perlakuan seperti itu, ya. Ada beberapa waktu yang lalu ya, itu mungkin itu jarang sekali terjadi. Ibu hamil itu setiap dia habis ibu hamil lagi, ibu yang habis melahirkan ya, itu pernah sampai masuk rumah sakit jiwa. Karena kenapa? Tubuhnya tidak mampu untuk beradaptasi terhadap penurunan hormon seperti itu. Ya, jadi dia sampai tidak mampu lagi, akhirnya seperti orang gangguan jiwa ya. Jadi harus membutuhkan perawatan seperti itu ya. Oke, next. Kemudian yang berikutnya ada dysmenorrhea. Nah, kalau dysmenorrhea ini tadi sudah dijelaskan sama teman kita Okarin ya. Jadi dysmenorrhea ini adalah kram atau rasa nyeri pada saat menstruasi. Nah, tapi biasanya tidak semua orang pernah mengalami atau tidak semuanya orang mengalami di setiap menstruasinya. Ada yang pada saat menstruasi dia kram atau nyeri, ada juga yang biasa saja ya. Tapi umumnya memang kram, karena kenapa? Adalah akibat dari apa? Akibat dari apa? Kenapa bisa kram? Kenapa? Kontraksi uterus ya, yang untuk membantu proses pengeluaran darah itu tadi. Itu ya. Oke, langsung lanjut. Nah, ini tadi ada dysmenorrhea primer dan juga ada dysmenorrhea sekunder ya. Di sini tadi juga teman kita sudah jelaskan ya, yang primer itu apa, yang dysmenorrhea yang sekunder itu apa. Kalau dysmenorrhea yang primer ini bersifat normal ya. Jadi memang kalau misalnya dapat haid, kram-kram biasa itu udah normal. Tetapi kalau dia sampai sakit sekali hingga batas tidak sanggup menahan rasa nyeri ya, maka kemungkinan adanya dysmenorrhea sekunder atau disebabkan oleh suatu penyakit seperti itu. Nah, di sini ada penyakit, ada fibroid uterus, ada radang panggul, endometriosis atau kehamilan ektopik. Nah, di sini ada yang tahu nggak tentang kehamilan ektopik itu apa? Itu sudah dijelaskan ya beberapa waktu yang lalu. Apa kehamilan ektopik? Hamil di luar kandungan, hamil di luar kandungan ya. Oke, next. Kemudian kita lanjut ke amenorrhea. Nah, kalau amenorrhea ini adalah di mana menstruasi berhenti atau tidak terjadi pada masa subur atau pada saat yang seharusnya menstruasi terjadi. Nah, ini di sini juga ada primer dan juga ada yang sekunder. Nah, kalau yang primer itu ya, biasanya kan kalau kita itu haid itu di masa-masa remaja ya. Biasanya di umur 10 sampai umur 10 ya, umur 10 biasa ada yang sudah dapat haid ya. Kemudian sampai umur 16 sampai 17 tahun itu dia tidak dapat haid. Harusnya kan perempuan sudah dapat haid di usia tersebut, tetapi ini tidak dapat haid. Nah, ini disebut amenorrhea atau tidak mendapatkan haid. Itu yang primer. Nah, kalau sudah orang yang seperti ini tidak dapat haid, kemungkinan untuk memiliki keturunan itu tidak mungkin ya, karena sel telurnya tidak matang. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang amenorrhea sekunder ya, itu adalah karena dipengaruhi oleh pelepasan hormon. Nah, di situ namanya hormon apa? GORH atau disebutnya gonadotropin releasing hormone. Nah, ini yang akan akan merangsang hipotalamus untuk memproduksi ya salah satu bagian dari otak yang fungsinya untuk mengatur siklus menstruasi. Nah, seperti itu.
Nah ini biasanya kalau misalnya udah dapat haid nih, kemudian 3 bulan gitu nggak dapat haid. Nah ini termasuk dalam amenorea yang sekunder. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada polimenoria. Nah kalau polimenoria ini adalah kelainan dari siklus menstruasi yang bisa menyebabkan berkali-kali mendapatkan haid. Dalam 1 bulan bisa 2 sampai dengan 3 kali. Ada yang pernah mengalaminya? Nggak pernah ya? Oke, ini biasanya dipengaruhi oleh hormon. Atau biasanya orang yang sudah menggunakan KB ya, biasanya dapat haidnya 1 bulan 2 kali. Atau ada yang dia memang haid terus nggak berhenti-berhenti ya, karena adanya pengaruh hormon. Nah, kalau polimenoria biasanya ini tadi yang ketidakseimbangan dari hormon. Nah, kalau misalnya normalnya itu dia bisa sembuh dengan sendirinya kalau dia punya hormon sudah normal kembali. Tetapi kalau yang disebabkan oleh penyakit seperti kanker rahim ataupun kanker serviks ya, dia dapat haid terus itu bukan karena haid, tetapi adanya perdarahan pada rahim ataupun pada mulut rahim ya. Baik, selanjutnya di sini ada menorrhagia. Ini adalah menstruasi yang berlebihan. Jadi dia punya darah banyak sekali. Ya, harus biasanya kalau kita dapat haid bisa ganti pembalut tapi 1 sampai 2 kali gitu ya. 1 sampai 3 kali lah sehari ya. Nah itu bisa sampai 5 kali kan darahnya banyak banget. Jadi di dalam pembalutnya itu sudah beberapa jam sudah penuh, beberapa jam lagi sudah penuh. Nah ini biasanya disebabkan ada beberapa hal, yaitu ada tumor, ada polip serviks, polip endometrium, radang panggul, kanker serviks dan endometrium, atau gangguan pergumpalan darah, dan juga akibat dari pemasangan alat kontrasepsi rahim ya. Contohnya seperti pemasangan IUD ya, itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah di tahap akhir pertemuan kita ya. Ini akan ada diskusi kelompok, nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya, di mana masing-masing akan mendapatkan 1 kasus ya. Ada yang sindrom pramenstruasi, ada dysmenorrhea, amenorrhea, dan juga polimenorea serta menorrhagia. Nah, tugasnya yaitu membuat asuhan keperawatan yang akan kita diskusikan di minggu depan ya, di mana masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan kelompoknya masing-masing ya. Seperti itu. Mungkin sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana Randy? Bagaimana cara mengatasi atau setidaknya mengurangi rasa sakit? Oke, baik. Untuk mengurangi rasa sakit pada saat haid atau dysmenorrhea, ada yang bisa membantu menjawab? Iya, silakan Cici jawab. Cara mengatasi dysmenorrhea bisa menggunakan obat terkendali, berolahraga, mengelola stres, dan mengatur pola makan. Baik ya, baik Randi dan juga Cici, terima kasih ya atas pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi memang untuk mengurangi rasa nyeri pada saat haid ya, bisa juga dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang baik ya, mengurangi stres ya, sering-sering untuk melakukan meditasi ataupun pokoknya melakukan hal-hal yang membuat kita fresh ya, karena masing-masing orang itu kan berbeda ya, tingkat kesenangannya atau ke tingkat bahagiaannya itu melakukan hal apa, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ibu yang akan bertanya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, ibu yang akan bertanya. Tadi ada amenorrhea. Apa tadi amenorrhea? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ratu? Apa amenorrhea tadi? Amenorrhea adalah minyak menstruasi juga dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari seperti meliputi menopause, kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi, efek samping pengobatan, pubertas, dan lambat dan stres.
jadi ada amenorrea tadi ada berapa? Ada dua, primer dan juga sekunder. Yang primer tadi karena apa? Karena perubahan apa tadi, coba dibuka nak. Ya, yaitu karena tidak dapatnya. Nah, kalau yang primer itu dia tidak dapat haid karena memang tidak dapat haid setelah dia memasuki masa remaja, ya. Kalau yang sekunder yaitu dipengaruhi oleh hormon, ya, seperti itu. Oke, menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kesimpulan kita pada materi ini yaitu didapatkan adanya gangguan menstruasi, yaitu ada 4 penyakit. Yang pertama yaitu PMS, pra-menstruasi syndrome. Kemudian yang kedua PMDD, ya. Yang ketiga itu tadi apa? Dysmenorrhea, kemudian amenorrhea, kemudian ada poli. Kemudian yang terakhir ada amenorrhea tadi sudah disebutin ya. Oke, ya. Jadi ada 5 penyakit. Mungkin waktunya sudah habis di akhir pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup, ya. Saya persilahkan untuk Ratu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan. Berdoa gitu. Doa saja. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.